46 dari KKN IKDR 87. Pada pertemuan kita kali ini tentang materi SMP, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tentu kalian sudah tahu ya, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi apakah kalian tahu tahapan-tahapan dan prosesnya seperti apa? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Bisa dilihat peta konsep di samping. Nah, pembagian pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tetapi pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan yaitu perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup, meliputi pertambahan ukuran, pertambahan massa, pertambahan tinggi dan juga panjang yang bersifat irreversible atau tidak bisa kembali seperti semula. Adapun sifatnya kuantitatif atau bisa dinyatakan dengan angka. Adapun pengertian perkembangan yaitu proses di mana makhluk hidup dari kedewasaan menuju proses yang lebih sempurna atau kompleksitas. Adapun sifatnya yaitu kualitatif, jadi tidak bisa dinyatakan dengan angka. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pertumbuhan. Kalian tahu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, maka kalian akan masuk ke dalam tahap-tahap awal pertumbuhan. Tahap-tahap awal pertumbuhan diawali dengan proses imbisi. Apa itu proses imbisi? Imbisi merupakan penyerapan air. Penyerapan air yang dilakukan oleh biji sebagai langkah awal dalam tahap awal pertumbuhan, di mana perubahannya yaitu biji akan menjadi lebih lunak dan bertambah ukurannya. Setelah biji menjadi lunak dan bertambah ukurannya, biji akan melakukan reaksi kimia. Reaksi kimia di sini berfungsi mengaktifkan enzim-enzim yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Enzim-enzim tersebut berfungsi sebagai cadangan makanan. Proses cadangan makanan di saat perkecambahan berlangsung. Proses perkecambahan berlangsung, maka cadangan makanan tersebut akan digunakan sebagai proses perkecambahan. Proses perkecambahan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu epigeal, yang kedua yaitu hipogeal. Perkecambahan epigeal atau perkecambahan di atas tanah merupakan perkecambahan di mana epikotil memanjang, sedangkan plamula dan ketologon juga akan terangkat. Bisa dilihat gambar di samping. Selanjutnya yaitu perkecambahan hipogeal atau perkecambahan di bawah tanah. Perkecambahan hipogeal di sini biasanya terjadi pada kacang kapri. Adapun prosesnya biasanya epikotil memanjang, sedangkan plamula akan terangkat, tetapi kotilegonnya akan tetap di bawah tanah. Jadi perbedaan dari perkecambahan epigeal dan hipogeal terletak pada kotilegonnya. Bisa dilihat gambar di samping. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pertumbuhan. Jenis-jenis pertumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Yang pertama yaitu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer biasanya terjadi pada meristem primer. Bisa dilihat gambar di samping. Nah, pertumbuhan di sini akan mempengaruhi tinggi pada tanaman dan juga panjangnya. Adapun jaringan yang berperan dalam meristem primer yaitu jaringan apikal. Jaringan apikal biasanya terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Selanjutnya yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder berfungsi sebagai penambah diameter pada tanaman, sehingga batang tanaman akan menjadi lebih lebar. Adapun jaringan yang berperan dalam meristem sekunder yaitu jaringan lateral.
Jaringan lateral di sini berfungsi sebagai pembentukan kambium. Adapun pembentukan kambium biasanya terbagi menjadi 3, di mana yang pertama yaitu meliputi pembentukan gabus. Setelah pembentukan gabus, maka akan membentuk fasis. Setelah pembentukan fasis, maka akan terjadi pembentukan interfasis. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tidak akan terlepas terhadap faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor-faktor di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yang kedua yaitu faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal meliputi nutrisi, air, kelembapan, cahaya, dan juga temperatur. Sedangkan faktor internalnya yaitu gen. Gen di sini mencakup vitamin dan juga hormon. Adapun hormon yang mempengaruhi terhadap faktor pengaruh pertumbuhan dan perkembangan terbagi menjadi 7. Tetapi tenang saja, untuk mengingat terhadap hormon apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, kita bisa memberi singkatan. Singkatan di sini yaitu CO, G, gasnya asam, kali-kali asam. C, sitokinin, auksin, G, giberalin, gas etilen, asam aksitat, kalin, asam ultramalin. Nah, di sini nih hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sekian penjelasan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my